Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai yang namanya adalah keyframe di dalam Adobe Premiere Pro. Di dalam Adobe Premiere Pro itu banyak fasilitas yang bisa digunakan untuk melakukan editing sebuah video. Salah satu fasilitas atau fitur yang ada di dalam Adobe Premiere Pro adalah keyframe, yang mana fungsinya dia bisa untuk membuat sebuah animasi, bisa juga dibuat untuk mengatur transisi, mengatur kecepatan, dan lain sebagainya. Oke, kita langsung saja untuk membuat sebuah contoh dari pengimplementasian dari yang disebut sebagai keyframe. Oke. Di sini udah ada beberapa file atau beberapa int yang udah kita masukkan. Nah, di sini saya udah punya gambar namanya adalah bullet.png yang udah saya masukkan. Tinggal kita tarik aja ke dalam timeline-nya. Nah, kalau ini terlalu besar, nah kita tinggal klik aja untuk video untuk gambarnya ya. Nah, sehingga nanti di efek kontrol kita tinggal atur scale ya, kita sesuaikan. Nah, di pengaturan scale ini ya kita tinggal sesuaikan ukurannya, dia mau seberapa besar ya. Nah, contoh saya mau segini. Nah, kemudian kita akan menggunakan yang namanya adalah keyframe untuk mengatur si lingkaran, atau kita sebut aja ini adalah bola ya, bola kuning ini, agar dia bergerak dari bawah ke atas, ke bawah, dan seterusnya. Nah, untuk yang namanya mengubah atau untuk pergerakan, itu kita gunakannya adalah position. Jadi kita klik dulu positionnya. Nah, sehingga di sini akan keluar sudut-sudut atau titik-titiknya di area objeknya. Dan kita pun bisa langsung drag untuk mengubah posisinya nih. Nah, misal saya posisikan dari bawah, biar seakan-akan dari bawah nanti ada ke atas, ke bawah, dan seterusnya. Oke, kita coba mulai pergerakannya dari frame pertama ya. Nah, kita aktifkan dulu keyframe-nya. Caranya adalah tinggal klik aja lambang kayak stopwatch-nya ini. Klik. Nah, di sini langsung ada tanda keyframe-nya. Kemudian kita geser dulu untuk di detik, misal kita arahkan dia ke detik pertama. Nah, bisa aja geser main di timeline-nya ini, atau juga langsung ganti ini juga bisa. Oh, saya mau detik pertama gitu, ketik aja di sininya. Nah, detik pertama bisa langsung kita klik untuk add atau remove keyframe di sini, atau kita bisa langsung mengatur posisinya di horizontal dan vertikalnya. Ini misal saya atur dari vertikalnya ya. Ini dari ke atas. Oke. Nah, dia langsung tercipta keyframe-nya. Nah, kita lihat dulu ya. Apa sih yang terjadi ketika keyframe-nya udah kita aktifkan kayak gini. Oke, kita lihat. Nah, ada suatu pergerakan dari objeknya, dari bawah ya. Dari bawah dia bergerak ke atas sesuai dengan keyframe-nya. Lihat nih, sesuai dengan keyframe-nya ya. Dia bergerak dari keyframe pertama menuju keyframe yang kedua. Posisi yang pertama di sini, posisi yang kedua di atas. Dan itu akhirnya menunjukkan bahwa adanya sebuah pergerakan. Tapi ini kalau kalian lihat pergerakannya, kita ulangi sekali lagi. Pergerakannya monoton ya, alias dia dengan kecepatan yang sama. Ini disebut sebagai linear. Nah, misal kita akan bikin dia satu lagi turun ke bawah lagi ya. Nah, misal di detik kedua. Tadi kan untuk frame kedua kan dia di detik pertama ya. Ini frame ketiga. Saya bikin dia ada di detik ke 2. Kita turunkan dia. Oke. Kita coba play dari awal. Oke, ini udah ada gerakan naik dan turun gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini
Nah, kalau kita mau lihat untuk untuk garisnya atau grafiknya ya, kita bisa lihat di tanda panahnya klik gitu. Nanti kita akan lihat untuk bentuk dari pergerakannya. Oke, ketika kita udah punya 3 keyframe kayak gini, maka animasinya pun seperti tadi yang udah kita lihat bahwa pergerakannya adalah monoton ya, dengan kecepatan yang sama dari keyframe 1 ke keyframe kedua dan keyframe yang ketiga. Nah, agar kelihatan lebih menarik ya, lebih hidup untuk animasinya, kita bisa menggunakan namanya adalah, nah kita lihat di sini. Kita klik kanan keyframe-nya, kemudian kita ke temporal interpolation. Nah, defaultnya itu adalah linear ya, yang mana tadi kita lihat bahwa pergerakannya itu dari keyframe 1 ke keyframe kedua itu ya statis, kecepatannya sama. Nah, kita juga bisa aja mengubahnya menjadi Bezier, sehingga nanti kita bisa mengubah untuk kecepatannya ya sesuai dengan yang kita inginkan. Kita coba Bezier ya. Nah, ini lihat. Di sini kita bisa ubah kecepatannya. Nah, kita bikin kurva. Semakin dia ke bawah, maka dia akan semakin lambat. Semakin dia naik ke atas, maka dia nanti akan semakin cepat. Oke, kita coba lihat. Ini udah kita atur satu. Lihat. Di sini, ini ada dari lambat, dia tiba-tiba langsung naik kecepatannya. Nah, gerakannya akhirnya nggak monoton kayak gitu. Nah, tinggal kita coba atur di keyframe selanjutnya, bisa dengan klik kanan ya tadi. Bisa juga kita tinggal klik aja si keyframe tersebut. Maka kalau kita lihat di sini, ini kita bisa lihat bahwa di sini ada anak panahnya yang bisa kita sesuaikan ya untuk bentuknya. Nah, otomatis dia nanti akan langsung berubah menjadi Bezier. Untuk maximize atau minimize sebuah tampilan itu kalian bisa gunakan lambang yang ada di atas tombol tab. Kita coba play ya. Lihat pergerakannya sudah mulai kelihatan bagus ya. Ada pergerakan yang sifatnya lebih dinamis. Itu adalah proof, atau di sini kita menggunakan ada Bezier. Tinggal kalian silakan bisa melakukan improvisasi atau menata animasinya ini agar pergerakannya jadi sesuai yang kalian inginkan. Nah, kemudian ada lagi selain linear sama Bezier, kalian bisa lihat di sini. Ini misalnya pada frame pertama atau keyframe yang pertama ini, kita lihat di kanan temporal interpolation. Di sini ada namanya adalah hold. Hold di sini itu mungkin akan lebih gampangnya ketika kita coba ya. Kita klik dulu hold. Nah, yang kedua ini juga kita hold juga settingnya, dan ini juga kita jadikan hold. Nah, perhatikan apa bedanya. Bisa terlihat bahwa di keyframe ini akhirnya nggak ada sebuah pergerakan yang berkontinuus ya, atau berkesinambungan, tapi dia modelnya adalah putus-putus. Nah, itu adalah hold. Nah, kalau kalian ingin mengubahnya atau kalian ingin membuatnya adalah gerakannya ada sebuah gerakan yang berkesinambungan, nah itu kalian bisa menggunakan linear ataupun Bezier. Atau kalian di sini juga sebenarnya udah ada fasilitas juga easy in atau easy out. Itu fungsinya hampir sama dengan Bezier, cuman dia secara otomatis sudah membuat bahwa kurvanya itu ketika easy in, ya kurvanya dia adalah untuk
masukkan ke objek biar masuk kayak animasi intro, kalau easy out kayak animasi outro gitu untuk keluaran. Nanti kalian bisa coba. Oke, ini adalah gerakan-gerakan dari keyframe, antara ini adalah hold, kemudian tadi yang sebelumnya kita udah coba itu adalah bezier, dan yang sebelumnya lagi itu adalah linear. Nah, nanti kalian tinggal bisa mengimplementasikan sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, selanjutnya kita akan coba pada sebuah video ya. Nah, kita akan coba pada sebuah video. Ini kita coba buang dulu ya untuk yang objek ini. Kita akan ambil video. Ini udah saya masukkan di sini. Tinggal saya tarik. Oke, kita play dulu untuk melihat bagaimana sih jalannya video ini yang sebelumnya kita masih normal ya, belum kita apa-apain. Nah, bisa terlihat ini ada sebuah pergerakan dari drone mengambil sebuah daerah perhutanan ya, sebuah hutan lah itu, sebuah pohon-pohon atau hutan. Di sini gerakannya masih normal. Nah, kita akan gunakan yang namanya keyframe untuk mengatur kecepatannya agar pergerakannya dia ada kayak slow mo gitu ya, atau slow motion dan seterusnya itu. Kita bisa lihat, kita klik dulu ya. Nah, ini temannya, lihat ada tab effect controls. Kita masuk ke time remapping. Di sini ada speed. Speed ini fungsinya adalah untuk mengatur kecepatan dari videonya. Nah, videonya cepat lambatnya itu dipengaruhi oleh time remapping atau di bagian speed. Nah, kita akan coba membuat pergerakannya adalah yang pertama dia lambat, kemudian dia cepat, kemudian dia lambat lagi gitu. Kita akan coba mulai dari misal di sinilah ya. Kita akan kasih frame, kita klik dari sini. Kemudian kita tinggal turunkan aja. Untuk melihat grafiknya, kita bisa klik tanda panahnya ini. Nah, kita turunkan di sini. Jadi berapa ya biar kelihatan lambat? Ya, kita bikin sekitar 40 aja ya. Oke, kita bikin 40%. Kemudian kita bikin lagi, misal di sini. Kita bikin satu keyframe lagi. Ini kita coba percepat ya. Jadi standarnya 100%, kita akan coba naikkan dia menjadi beberapa persen lah ya, agar tampak lebih cepat. Nah, ini tampilannya. Nah, yang bagian sini kita bikin lebih lambat lagi, tadi 40% ya. Sini agak beda, sebenarnya saya bikin lebih cepat lagi dikit, udah 56 aja. Oke, kita lihat untuk reviewnya. Nah, gerakannya dia dari lambat, kemudian dia ke cepat, dia ke lambat lagi. Tapi ini agak gerakannya itu kelihatan, bisa kalian lihat ini gerakannya akhirnya karena kita perlambat jadi 40%, itu agak patah-patah. Nah, untuk menghindari patah-patahnya si video ini, kita coba aktifkan yang namanya, kita kanan dulu, pada bagian time interpolation kita gunakan adalah optical flow. Nah, kita coba apply lagi dari awal. Oke. Oke, untuk kalau masih tadi optical flow itu sebenarnya fungsinya agar memperhalus efek perpindahan dari lambat
cepat ataupun sebaliknya agar nggak terlalu kelihatan patah-patahnya. Tapi kalau masih terlihat kurang semut, ini di bagian sini kan kita lihat, nah, di situ terlihat adanya sebuah transisi ya dari lambat ke cepat. Nah, kalau terasa kurang semut, ini kita bisa buka untuk keyframe-nya di bagian kecepatan ini kita bisa buka. Nah, ini kita tarik aja. Ini kita tarik. Tuh. Ini bisa kita bisa buka agar kelihatan agak halus ya. Nih, jadi nggak langsung tiba-tiba jadi cepat, tiba-tiba jadi lambat. Kita coba play lagi. Oke, di sini bisa udah terlihat bahwa transisi cepat lambatnya itu udah lebih semut dikarenakan kita mengatur untuk keyframe-nya ini kita buka, kita bikin agak dia itu nggak langsung tiba-tiba berubah dari lambat ke cepat, tapi ada transisinya dengan cara membuka keyframe-nya. Nah, sehingga dia ada proses transisinya yang nggak tiba-tiba. Oke, itu adalah untuk yang slow mo ya. Jadi kita bisa ngatur time remapping dengan salah satu trikinya adalah kayak gini. Kita bisa tinggal ngatur pada bagian keyframe-nya, untuk transisinya juga bisa lebih diperhalus dengan cara membuka keyframe tersebut, bikin dia agak ada transisi entah dari ini kan dari lambat ke cepat dan seterusnya. Nah, kemudian kita juga coba kita menggunakan adjustment layer ya. Kita untuk pakai adjustment layer ini udah saya siapkan. Coba. Oke, udah saya siapkan menggunakan adjustment layer yang warnanya sangat berbeda ya dengan warna video aslinya. Nih, warna video aslinya ini di sini adjustment layer, kalau kena adjustment layer, nah warnanya berubahnya lumayan drastis ya. Nah, ini kita akan coba bikin efek-efek kayak sinematik ataupun efek-efek transisi warnanya ya, biar kelihatan adanya perubahan warna dari yang natural atau yang masih original ke yang efek adjustment layer dan lain sebagainya lah ya. Nah, kita gunakan keyframe pada bagian opacity ya. Kali ini kita akan menggunakan opacity atau tingkat transparansi sebuah objek. Nah, kita aktifkan untuk keyframe-nya. Pastikan layer ini, adjustment layer ini yang kita select ya. Kita pastikan kita berada dari detik ke 0 ya. Kita aktifkan opacity-nya ya, klik opacity-nya, kita setting dia di 0, bisa dengan klik pada angka 100 besarnya kita ganti 0. Kemudian kita tinggal mau setting dia mulai transisi gambarnya nampak lagi di detik berapa. Contoh pada detik, nah pada detik pertama lah ya, detik 1. Nah, ini saya bulatkan aja, ini saya bikin 0. Oke, saya insert bagian keyframe, saya add keyframe-nya. Nah, sini saya bikin 100. Oke, kita coba play. Oke, bisa dilihat itu ada efek transisinya ya. Nah, ini ada efek transisinya dari warnanya jadi berubah. Ini tapi masih menggunakan linear ya. Nah, nanti kalian juga bisa gunakan dengan efek-efek yang lain. Contohnya kita akan coba bikin keyframe lagi ya. Kita bikin keyframe lagi. Kita coba turunkan opacity-nya, turunkan jadi berapa nih? Misal kita jadikan 30% aja biar nggak terlalu sampai 0 lah. Nah, tapi di sini kita aktifkan untuk ininya ya. Mana nih? Kita aktifkan untuk bezier-nya. Nah, ini jangan lupa harapannya nih. Nah, kita akan coba main ke bezier-nya ya. Aktifkan untuk bezier-nya. Ini dan transisinya biar tampilannya lebih kesannya dinamis. Oke.
kita bisa melihat perubahan-perubahan warna di situ. Kalau nantinya kalian butuhkan adanya transisi warna, tinggal kalian mau atur model transisinya bagaimana, itu bisa menggunakan keyframe. Nah, ini misal saya gunakan lagi keyframe lagi, tapi di sini saya akan coba gunakan hold ya. Saya bikin dua keyframe. Nah, keyframe yang ini saya coba gunakan dia jadi 100. Cuman di sini akan saya bikin dia hold. Nah, ini juga pada bagian keyframe ini saya akan bikin dia jadi 30%, tapi bukan bezier, kita gunakan adalah hold. Kita bisa lihat coba perbedaannya apa sih gitu. Nah, bisa dilihat adanya perbedaan efek transisi warnanya ya. Kalau hold itu dia putus-putus ya, dia tiba-tiba langsung jadi 100%. Kalau misal di sini dia langsung jadi, ini kan 100%, tiba-tiba dia langsung jadi 30%. Nah, kalau mulai dari awal misal nih, ini kan ada transisinya nih, bisa dilihat di bagian opacity-nya ini kan ada transisinya. Kalau ini transisi sedikit-sedikit karena dia mono bezier, tapi ketika kita udah nyampe ke hold, nah ke hold ini kan udah disetting 100 nih, 100% ya. Nah, tapi kan di antara hold keyframe, saya anggap ini sudah keyframe 1 punya hold ya, atau keyframe 2 punya hold. Di antara dua keyframe ini, itu dia nggak akan terjadi sebuah transisi perubahan dari 100% ke 30%. Nah, kalau ini kan dia langsung ke 30%. Tiba-tiba dia langsung jadi 30%. Atau ini disebut sebagai keyframe jenis hold. Oke. Nah, ini biar ukurannya sama semua, saya sesuaikan aja ya. Ini audionya kalau nggak dipakai, ini bisa saya unlink aja ya. Audionya dihapus. Oke. Ini disesuaikan aja panjangnya. Kita lihat hasilnya. Oke, itu adalah keyframe, yang mana keyframe itu sekali lagi itu bisa digunakan untuk mengatur perubahan-perubahan sebuah position atau dalam efek ini masuk dalam kategori efek motion ya, ada position, scale, rotation dan lain sebagainya, atau juga bisa masuk ke dalam efek opacity, efek time remapping dan lain sebagainya. Bisa digunakan untuk berbagai macam fungsi, terutama lebih ke arah animasi ya. Semoga ini bisa menjadi tambahan informasi bagi kita semua dan semoga juga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.